Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita podcast kembali, kita bertemu dalam satu acara yang rutin tiap bulan. Mungkin saudara juga harus mulai mengingat lagi bahwa setiap bulan akan ada terus podcast tentang sesuatu yang menarik, Pak Welem. Ya, seperti biasa kita bersama dengan Pak Welem sebagai narasumbernya. Kali ini kita akan bicara mengenai kemelekatan, Pak Welem. Ya. Tema-tema yang cukup sebetulnya cukup harus dalam, Pak ya. Ya. Tapi memang itu terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita. Betul. Kalau saudara mengikuti di Spiritual Life, ada juga di Biblical Night di YouTube, kita sudah ada lagi satu program namanya Rhythm of Life atau ritme kehidupan. Di sana dikatakan tentang, bahkan saya lihat ada makan, tentang begitu Pak ya. Jadi ini ada sesuatu, apakah ini dalam rangka mencari makna juga di dalam makan seperti itu? Iya, jadi sebenarnya memaknai kehidupan keseharian kita. Oke, ya. Dan termasuk di dalamnya adalah sekarang adalah tentang kemelekatan. Itu juga saya kira keseharian kita Pak ya. Nah itu basic value ya. Nilai dasarnya. Nilai-nilai dasar. Nah, kalau saudara mengikuti di bulan lalu kita sudah bicara tentang manusia batin dan manusia daging kita, tentang manusia batin. Dan di sana kalau saya menemukan Pak, rasanya manusia utuh tuh ya manusia batinnya dan ada manusia lahiriahnya dan manusia batinnya. Nah, itu utuh. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang di luar itu. Kalau itu dianggap sebagai sebuah kesempurnaan manusia kan hanya itu saja Pak ya, batinnya dan lahirnya saja. Betul. Nah, sekarang kita membahas hal-hal di luar itu Pak. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa bicara lagi mengenai kemelekatan dalam podcast ini. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Mari Tuhan, kami perlu Engkau sendiri Tuhan yang berbicara untuk setiap kami yang mendengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya ini juga jadi berkat buat kami semua Tuhan, khusus jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih, minta pimpinan yang daripadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan langsung saja saudara. Ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa kita akan berbicara sesuatu di luar tubuh kita Pak ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita memandang hal-hal di luar tubuh kita Pak? Kalau kemarin kita begitu menyoroti, begitu concern dengan manusia batin yang di dalam kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi hal-hal di luar tubuh kita? Seperti apakah kita melihat mereka semuanya itu, hal-hal itu? Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, jadi sebenarnya awalnya itu kan dari manusia batin ya. Jadi manusia batin itu akan memberikan memberikan bingkai untuk kita bisa melihat dunia sekeliling kita. Jadi kalau saya mungkin bisa membandingkan atau mengambil contoh seperti kacamata gitu ya. Kalau kacamata kita buram, maka kita juga melihat realitas atau dunia sekeliling kita pun menjadi buram. Nah, ketika kacamata kita jernih, maka kita juga bisa melihat dunia sekeliling kita pun menjadi jernih. Nah, manusia batin sebenarnya itu membersihkan kacamata kita untuk melihat realitas sebagaimana Yesus melihatnya, begitu. Jadi itu intinya seperti itu. Nah, kalau memang bicara tentang hal-hal lain mungkin nanti dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin bisa jelas. Tapi intinya bahwa hubungan antara manusia batin dan realitas di luar kita itu dijembatani oleh bingkai yang kita sebut perspektif itu ya, perspektif. Manusia batin membersihkan itu sehingga kita bisa melihat realitas, melihat keluarga kita, melihat harta, melihat dunia dengan perspektif Alkitab dan perspektif yang lebih jelas. Saya kira itu. Tetapi kemampuan untuk melihat perspektif yang jelas itu dimulai dari manusia batinnya. Betul. Mulai dari manusia batinnya. Nah, kalau kita sekarang mau menelaah hal-hal di luar, kita anggap bahwa manusia batin kita sudah siap atau bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya nanti kan kombin. Jadi manusia batin itu dia akan berubah, manusia rohani itu ya. Manusia rohani itu kan dia mengalami progres ya.
Alkitab memberikan kata bertumbuh gitu, manusia yang manusia bertumbuh. Bertumbuh itu kan sebuah progres dari hal yang belum sempurna menuju kepada kesempurnaan. Nah, untuk bisa melihat apakah manusia batin kita itu sudah benar atau belum, pertama alat ukurnya tentu Alkitab. Betul. Ya, Alkitab. Jadi bagaimana Alkitab membantu kita melihat. Nah, Alkitab itu biasanya memberikan sebuah landasan ideal untuk kita melihat diri kita. Nah, nanti dari landasan ideal itu kita mengukur apakah sikap batin kita atau manusia batin kita itu sudah benar atau tidak. Karena mengetahui yang benar dan melakukan yang benar itu dua hal yang berbeda. Jadi Alkitab membantu kita mengetahui yang benar. Tapi untuk melakukan yang benar kita perlu reevaluasi. Jadi kita terus mengevaluasi terus-menerus sehingga dia menjadi sempurna gitu. Saya kira seperti itu. Sudah cukup jelas ya saudara. Mari kita mulai dengan bagaimana sih Pak sebetulnya kita melihat hal-hal di luar tubuh ini gitu. Mungkin yang paling dekat dulu Pak dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi, kita menempatkan mereka sebagai apa nih Pak? Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pertama Alkitab melihat ya, kalau kita lihat Alkitab memang melihat manusia, pertama kali manusia ada itu kan Adam dan Hawa ya. Jadi bagaimana manusia seharusnya memandang sesamanya itu seperti Adam memandang Hawa. Ketika Adam melihat Hawa, dia bersyukur dengan kehadiran Hawa, karena memang pada saat Tuhan ingin menjadikan Hawa, Tuhan juga ingin menciptakan penolong. Nah, kita harus melihat sesama kita sebagai penolong bagi hidup kita. Nanti ketika kita masuk ke dalam ketika dosa mulai masuk ke dalam manusia, cara pandang manusia terhadap sesamanya mulai berbeda ya. Adam menyalahkan Tuhan bahwa Hawa inilah yang membuat dia menjadi berdosa. Jadi Adam melihat Hawa sebagai ancaman. Makanya kan ada istilah di dalam bahasa Latin kan homo homini lupus, manusia adalah pemangsa atau serigala bagi sesamanya gitu kan. Jadi itu sebenarnya perspektif manusia berdosa. Dia melihat manusia lain adalah pemangsa bagi dirinya. Dan kalau satu orang yang berpikir seperti itu nggak apa-apa, tapi dosa itu kan dia menyeluruh sehingga akhirnya dunia secara keseluruhan melihat manusia lain sebagai pemangsa bagi sesamanya. Itulah alasan mengapa kita keluar rumah kita kunci pintu. Karena ada pemangsa yang lain siap masuk ke rumah kita. Tapi memang kembali lagi tadi ya, bagaimana cara orang Kristen ya, manusia batin yang benar, orang Kristen itu melihat sesamanya. Secara nilai kita melihat mereka sama-sama berharga dengan kita. Tapi secara kecenderungan moral ya Alkitab bilang mereka juga berdosa dan mereka bisa melakukan hal yang jahat kepada kita. Saya kira seperti itu. Jadi saya memandangnya harus seperti apa? Oh, secara nilai ya mereka sama, kita sama di hadapan Tuhan. Tetapi saya juga harus bersiap-siap karena mereka juga sudah berdosa dan siap untuk memangsa kita. Apakah begitu, Pak? Kita artinya begini, kita harus mengerti bahwa kalaupun mereka punya kecenderungan untuk berdosa, mereka kecenderungan untuk menyakiti kita, itu bukan natur yang lahir dari diri mereka, itu natur dosa yang di dalam diri mereka. Jadi kemampuan kita untuk menerima mereka sama seperti Yesus menerima kita kan. Kristus menerima kita, kita bilang dia mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Jadi Yesus mengasihi kita bukan karena kita berdosanya, tapi karena diri kitanya. Nah, kita harus melihat manusia batin kita, harus melihat sesama kita sampai ke nilai diri itu. Jadi kita mesti menguliti dia, melepaskan selubung-selubung ya dosa ya. Dia melakukan kesalahan, dia punya kekurangan, kita mesti melepaskan semua itu sehingga kita bisa melihat dia sebagaimana Allah melihat dia. Jadi melihat dia seperti makhluk yang mulia yang Allah ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu cara kita memandang dia. Nah, kemampuan manusia batin kita adalah menguliti itu, menguliti label-label yang kita taruh dia. Setiap manusia kan punya label ya, kita taruh dia label-label. Dia nakal, dia jahat dan segala macam, kita kasih label-label itu. Nah, label itu kita mesti kuliti supaya kita bisa melihat dia yang murni gitu. Kita masih sepertinya masih tidak condong kiri kanan nih Pak ya. Kita melihatnya secara netral. Kurang lebih seperti itu. Kita disimpan dulu. Nanti justru kemelekatan adalah ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa lepas dari orang-orang yang kita kasih ya. Itu tapi nanti Pak kita bahasnya. Saya mau loncat dulu ke materi Pak. Ini kan tadi cara pandang terhadap manusia sesama kita, orang-orang yang kita kasih dan orang di luar sana. Bagaimana dengan materi? Materi kan mungkin tidak hanya sekedar
uang, bisa jabatan, bisa Betul. kedudukan, bisa hal-hal yang lainnya gitu Pak. Iya. Ya, gimana Pak kita Jadi memandang? jadi materi itu ya sama seperti ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan bilang semua itu amat baik ya, termasuk manusia di dalamnya juga ya, semua itu. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta itu punya nilai nilai yang baik yang Tuhan berikan. Tuhan juga berikan label di situ, itu baik ya. Nah, tapi materi ini kan dia sifatnya netral. Sikap kita kepada materi inilah yang kemudian harus diawasi. Alkitab tidak pernah melarang kita memiliki harta. Di dalam Alkitab kita punya banyak contoh tentang orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberkati. Ya, ada Salomo, ada juga Abraham. Dan Alkitab tidak pernah melarang bahwa atau tidak pernah memberikan label dosa kepada orang-orang kaya. Yang Alkitab ajarkan adalah kita harus mengawasi bagaimana sikap batin kita terhadap harta itu. Itu yang kita belum bilang kemelekatan itu. Jadi yang dilarang di Alkitab itu kan bukan hartanya atau bukan uangnya, tapi cinta akan uangnya. Itu yang kemudian dilarang. Nah, sekali lagi kalau kita lihat di dalam Alkitab, harta itu netral. Dia tidak punya kuasa. Yang memberikan kuasa atau memberikan makna kitanya, manusianya. Gitu. Jadi saya kira itu. Nah, agak tipis Pak tentang bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kelihatan bahwa kita sedang mengusahakan untuk menjadi kaya raya. Oke, ya, betul. Itu kan selalu dibuat perdebatan, selalu dibuat jadi pertanyaan untuk anak-anak muda terutama. Ya. Jadi gimana nih, anak muda kan senangnya ekstrim Pak. Kita nggak boleh kaya nih, nah itu. Atau bukankah Tuhan menginginkan kita diberkati? Betul, kok jadi seperti itu? Jadi, nah ini kan kita harus menguliti antara bekerja dengan sungguh-sungguh dan apakah saya sedang mencari kekayaan? Itu kan tipis Pak. Betul. Nah harus memisahkan itu. Ya, memisahkannya gimana Pak? Ya saya kira Alkitab membantu kita ya dengan sangat jelas. Pada saat Tuhan menugaskan manusia mengelola Taman Eden itu ya, memberi nama itu kan pekerjaan di situ. Tujuannya apa? Bukan untuk perut kan? Bukan untuk perut, bukan untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk itu. Tapi ketika dosa masuk, manusia berjeri lelah mengelola tanah itu kan, karena tanah sudah terkutuk. Nah, tapi bukan cuma tanah terkutuk, tapi filosofi manusia bekerja itu pun mulai berbeda, bergeser dari melakukan kehendak Allah, lalu kemudian bergeser untuk memuaskan ego kita. Ego kita kan banyak ya. Harta, kemudian kekuasaan, itu jadi banyak. Nah, sekarang kalau kita bilang apakah yang membedakan antara kita bekerja untuk kekayaan dan bekerja untuk Tuhan gitu, misalnya kita pakai kalimat bekerja untuk Tuhan. Ya, pertama orientasi kita bukan uang. Meskipun uang juga bisa menjadi alat ukur untuk mengukur efektivitas. Misalnya kan ada yang dapat bonus karena dia sangat efektif untuk bekerja. Itu pun, tapi itu bukan fokus utamanya. Kemudian ya kita melayani, kita bekerja, kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan kita, bukan karena kita akan dibayar, bukan karena kita akan mendapat kedudukan dari pekerjaan itu, bukan itu. Orientasi kita adalah kita bekerja karena pekerjaan ini dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan. Hanya itu aja. Dan kemudian juga pekerjaan kita itu menjadi alat berkat Tuhan bagi yang lain. Orang yang misalnya dia tukang tambal ban, dia adalah berkat Tuhan bagi orang-orang yang nanti kebocoran ban di jalan. Jadi kita harus melihat pekerjaan kita dalam bingkai bagaimana Allah ingin memberkati orang lain melalui pekerjaan saya. Jadi bukan kita bekerja itu bukan menarik buat diri kita, tapi kita memberi apa yang bukan menarik ini ambil, tapi kita memberi gitu. Saya kira seperti itu. Tapi kan tidak dipungkiri ketika banyak uang lebih membuat kita berbahagia, tanda kutip Pak ya. Lebih banyak kesempatan untuk bisa main, bisa membeli ini dan membeli itu. Ya. Nah, kita harus mengulitinya seperti apa? Maksud saya ketika saya tidak bisa dipungkiri kan Pak, ketika saya punya uang, apakah salah ketika saya senang punya banyak uang gitu Pak? Ya, sebenarnya tidak salah dalam pengertian bahwa kalau tidak ada uang juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita punya uang lalu kita berbahagia dan tidak punya uang kita tidak berbahagia, maka jelas kebahagiaan kita bergantung bukan kepada diri kita, tapi kepada uang itu. Dan Yesus berkali-kali
mencoba merubah cara pandang itu. Di dalam ucapan bahagia dia kan bilang berbahagia orang miskin di hadapan Allah, berbahagialah ini, berbahagialah itu, orang dianiaya segala macam. Artinya kebahagiaan itu tidak boleh bergantung dari sesuatu di luar kita. Bukan tidak boleh bergantung dari kepemilikan kita, tidak boleh bergantung dari penghormatan yang kita dapat, tapi berasal dari kesadaran kita tentang diri kita dan relasi kita dengan Tuhan. Jadi itu menjadi apa namanya syarat atau menjadi cara untuk kita membangun kebahagiaan sih sebenarnya seperti itu. Jadi apa nih Pak kalimat gampangnya? Kita kan semua pekerja semua Pak ya. Semua berusaha, saya pikir semua pendengar ini semua sebagian besar sudah bekerja dan mungkin ada beberapa calon yang sudah mulai mau bekerja. Nah, kita harus merubah mindset, pola pikir apa, atau kita harus menanamkan tadi kalimat tadi Pak bahwa yang menjadi sumber kebahagiaan adalah bukan pendapatan kita. Atau gimana Pak kalimatnya? Ya, memang mesti membungkusnya dalam sebuah ini jadi mesti dipikirkan lagi. Tapi memang saya kira memang saya nggak tahu mungkin apakah harus dibikin quotes tertentu ya untuk membungkus prinsip itu. Tapi intinya begini, ketika kebahagiaan bergantung di luar kita, maka kebahagiaan kita rapuh. Dan Yesus berkali-kali bilang itu, kalau kamu kumpulkan harta sebentar lagi ngengat dan karat akan dan betul. Itu kebahagiaan kita begitu rapuh di dalam titik itu. Jadi lalu kita mau bangun kebahagiaan dari mana? Ya dari dalam, dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya kira mungkin itu mungkin bisa di tapi cukup, saya pikir cukup tadi. Kalau bukan dari dalam artinya rapuh. Nah, betul. Anak muda kan senang mengejar nih Pak. Tapi kan ada korelasinya. Ketika bahwa fokus kita adalah bukan uangnya, bukan hartanya, bukan pendapatannya, tetapi mengerjakan perintah Tuhan seperti itu. Artinya kalau begitu kita tidak akan menjadi kaya. Itu total agak gimana Pak ya, mengekstrimkannya. Apakah langsung bisa menjadi demikian atau tidak Pak? Atau bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya di dalam Alkitab ya, ada begitu banyak kisah orang jujur pun diberkati. Amin. Tapi ada banyak kisah juga orang jujur pun terhilang, dia teraniaya, kemudian dia menjadi miskin dan sebagainya. Tapi kan tujuan kita bekerja, kita kan bukan untuk melayani mamon itu ya, uang itu sebenarnya. Jadi saya kira tidak ada jaminan bahwa kalau kita bekerja dengan jujur kita pasti akan diberkati, enggak juga. Karena kita berhadapan dengan dunia yang nilai-nilainya bersaing seperti itu. Dan kita mungkin akan mendapatkan kerugian ketika kita mulai bicara tentang kejujuran. Kita mungkin mendapatkan kerugian ketika kita bicara tentang harus benar dan sebagainya secara materi. Tapi secara spiritual kita mendapat keuntungan. Karena itulah orang-orang yang biasanya membangun manusia batin, mereka tidak terlalu bergantung atau tidak terlalu terpengaruh dengan pendapatan yang mereka dapat. Yang penting saya melayani Tuhan, yang penting saya melayani sesama, titik. Dan kepuasannya dari situ. Gitu. Artinya perlu kesiapan dengan kondisi seperti apapun Pak ya. Betul. Ketika Tuhan memberkati kita dengan percayakan dengan berbagai banyak macam harta, ya kita harus siap. Dan sebaliknya gitu ya, ketika Tuhan mempercayakan keadaan yang seperti apapun, kita harus siap. Kita masuk mulai ke kemelekatannya. Tadi membahas sedikit tentang hubungan dengan manusia, kemudian dengan materi. Nah, sekarang kemelekatannya Pak. Kalau tadi kan kita melihat manusia sebagai pada hakikatnya adalah tetap mulia sama-sama di hadapan Tuhan, tetapi kita juga menyadari mereka juga berdosa dan bisa melakukan sesuatu yang buruk dengan hidup kita. Nah, yang terjadi sekarang adalah justru ketika kita begitu erat sekali. Saya merasakan adalah ketika dengan anak, Pak. Ya, walaupun ketika anak lahir, saya sudah komitmen dengan istri saya dan menyatakan bahwa ini bukan milik kita. Ya, itu adalah milik Allah. Artinya ketika Allah mau lakukan apapun dengan hidup dia, kita harus siap. Tetapi makin hari makin akrab. Makin sulit sekali ketika melihat mereka sakit, Pak. Makin sulit sekali ketika melihat mereka menderita. Saya agak terganggu. Nah, apakah itu termasuk dalam kemelekatan gitu Pak? Atau kita harus bersikap menjaga jarak seperti apa Pak? Dengan sesama dulu Pak ya, dengan manusia dulu. Ya, jadi
Sebenarnya betul tadi ya, prinsipnya betul bahwa manusia yang apa namanya, yang ada, yang Tuhan anugerahkan di sekeliling kita itu bukan milik kita. Anak kita itu dia bukan milik kita, ya, dia milik Tuhan. Nah, tugas kita adalah membantu mereka untuk bisa menghadapi kehidupan atau melatih mereka menghadapi kehidupan. Karena itu memang tugas orang tua. Nah, memang saya harus akui bahwa secara naluri orang tua kita pasti akan merasa sakit ya ketika anak-anak kita atau keluarga kita itu kemudian mungkin sakit atau mungkin mengalami penderitaan. Tapi memang nanti akan banyak hal yang bisa kita lihat dalam relasi ini. Cuma mungkin saya akan soroti tadi karena diangkat kasus tentang orang tua. Kalau saya melihatnya tugas kita sebagai, makanya dalam Alkitab kan berkali-kali diajarkan bahwa kalau dia mengalami penderitaan, misalnya kalau anak kita mengalami penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita akan melakukan yang terbaik ya, memberikan obat dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah melatih dia, membantu dia untuk bagaimana dia menghadapi penderitaan itu. Karena penderitaan itu realitas yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan manusia, dan tugas orang tua bukan hanya menghilangkan penderitaan itu, tapi membantu dia menghadapi penderitaan itu. Jadi kita bisa menghilangkan, bagus. Tapi ingatlah bahwa ada penderitaan-penderitaan lain yang siap menanti dia di depan, dan kita tidak akan selamanya bisa menghilangkan itu. Nah, bisa kita selamanya bersama dengan mereka. Selamanya bersama dengan mereka, kemudian harus menghilangkan semua penderitaan itu kan kita enggak. Nah, kita harus melatih mereka bagaimana cara menghadapi itu. Dan tugas kita seperti itu. Nah, bicara tentang kemelekatan, sebenarnya hubungan kita dengan anak kita, dengan anak kita, keluarga kita, anak khususnya adalah kita melatih, apalagi bapak ya, kita melatih mereka untuk itu, bahwa nanti ada hubungan yang maksudnya dekat dengan mereka, ya itu karena itu bukan sesuatu yang salah, karena itu naluri seorang orang tua gitu, dan harus memang seperti itu. Tapi kan itu terujinya ketika terjadi sesuatu dan harus berpisah dengan mereka, dengan suami istri yang kita kasihi, orang tua yang kita kasih, saudara-saudara. Ada saat-saat kita kehilangan mereka, entah itu melalui meninggal atau bahkan pergi keluar kota atau bahkan bertengkar, seperti itu Pak ya. Nah, kita harus menanggapinya seperti apa nih Pak? Ya, jadi ya pertama tadi betul ya. Jadi kita harus menganggap mereka itu bukan milik kita. Jadi kalaupun kita bersedih bukan karena milik kita hilang. Jadi ini kadang-kadang memang ada istilah kehilangan itu ya, kita baru saja kehilangan. Nah, sebenarnya bukan berarti kita boleh menggunakan istilah itu. Saya mengerti maksudnya apa, tapi kehilangan itu kan berangkat dari asumsi bahwa kita memiliki dan kita hilang. Memiliki dan hilang. Nah, sebenarnya kita mesti ya makanya dalam Qor itu kita bilang berdamai dengan itu ya. Jadi kalaupun kita harus berpisah dengan mereka, kita memang normal untuk kita sedih karena kita berpisah, tapi kita kalau saya bilang ya, kita harusnya menyadarkan diri kita bahwa mereka bukan milik kita. Mereka punya hidupnya sendiri, mereka punya jalannya sendiri, mereka punya pikirannya sendiri, dan kita harus menghormati jalan hidup yang Tuhan tetapkan buat mereka dan bukan kita gitu. Tidak juga membuat kita menjadi dingin kasihnya terhadap mereka kan Pak ya? Iya. Oh, itu stoa ya, stoik. Gimana itu kalau stoik itu kan pokoknya karena kita akan terluka karena kita terlalu mengasihi mereka, maka orang-orang dari pemikiran stoik ya, kalau nanti sekarang aliran stoik banyak sekali ya, Jadi kalau misalnya kita baca quote itu kan ada tokoh-tokoh stoik yang Marcus Aurelius, Epictetus dan sebagainya. Mereka memang melihat sesama itu dengan dingin supaya kita jangan terluka. Jangan terlalu mencintai, nanti kamu terluka gitu. Nah, kalau kita mencintai itu atau mengasihi itu bukan berarti kita memiliki. Mengasihi itu kita memperlakukan mereka sama seperti kita ingin diperlakukan. Prinsipnya itu gitu. Dan tidak ada orang yang mengasihi lalu kemudian dia ingin memiliki pada waktu bersamaan. Nah, itu bukan. Jadi mengasihi itu bukan kita menarik mereka kepada kita. Mengasihi adalah kita mengekspresikan sikap kita kepada mereka seperti kita ingin diperlakukan gitu. Jadi saya kira seperti itu. Perbedaannya begitu. Sekali lagi, kalau kemarin kan Bapak bilang bahwa harus ada Kristus di dalamnya, harus ada firman Tuhan yang melatar belakangi makna-makna kita, benar Pak ya? Termasuk di dalamnya adalah ketidakmelekatan ini. Nah, Pak, kita kan sudah melihat
kurang lebih kita bisa melihat bagaimana kita bersikap dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita memandang mereka bahwa mereka bukan milik kita. Kemudian materi juga tadi bahwa kita sedang melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Artinya apakah hidup kita memang harus agak berjarak dengan semuanya itu? Saya sedikit melihatnya mirip-mirip Buddha itu Pak ya. Karena kalau teman-teman kita dari Buddha begitu menghilangkan keinginan bahkan ya. Saya tidak tahu apakah dimusnahkan atau dibatasi atau seperti apa, saya kurang tahu Pak. Ada kemiripan atau ada hal yang sebenarnya secara fundamental berbeda? Ya, jadi memang kalau terlihat secara sekilas sepertinya mirip. Ya. Karena Buddha juga sebenarnya mereka melihat bahwa akar penderitaan itu kan pikiran ya, noda batin ya, gitu. Kemudian pikiran kita yang salah, lalu kemudian kita pingin memiliki itu, kita pingin memiliki itu dan sebagainya, akhirnya kita melekat, dan kemudian kemelekatan itulah yang membuat kita menderita. Kalau kita melihatnya berbeda, kita melihatnya bahwa kita manusia batin kita itu kan sebenarnya sudah rusak setelah Adam jatuh ke dalam dosa ya. Dan kemudian setelah kita diselamatkan, kehidupan kita sebenarnya ini merupakan sebuah cara Tuhan membersihkan kita dari sisa-sisa perilaku berdosa yang Adam itu. Kan perilaku itu kan bertahun-tahun itu ya. Perilaku itu bertahun-tahun kita lakukan, dan kemudian sekarang pada saat kita menjadi seorang Kristen, kadang-kadang perilaku itu, cara pandang itu masih kita adopsi. Nah, secara prinsip memang mungkin kalau saya garis bawahi saja, mungkin perbedaan antara Buddha dan kita adalah Buddha bergantung penuh kepada kemampuan manusia untuk melepaskan diri dari kemelekatan itu. Sedangkan kekristenan kita bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus, dan dalam cara pandang kita adalah mustahil kita bisa melepaskan itu. Makanya karena mustahil itulah saya kira agama-agama lain ya, sebenarnya bukan cuma Buddha, ada beberapa agama-agama lain juga mereka mempraktekkan itu, melakukan asketis, mati raga dan sebagainya. Tujuannya adalah membunuh itu. Jadi habis-habisan membunuh naluri itu ya, hasrat ya, keinginan itu dibunuh habis-habisan. Kalau kekristenan kita percaya ada kuasa adikodrati yang kita sebut berasal dari Allah, itu kuasa Roh Kudus. Itu membantu kita untuk bisa tetap mengasihi tanpa terikat. Kita bisa terus mengelola harta tanpa melekat. Jadi saya kira mungkin itu prinsip dasar yang memang berbeda, sangat berbeda dengan Buddha, meskipun terlihat dari depan sama. Mirip gitu ya. Saya melihatnya memang ini tema-tema yang mungkin jarang sekali diceritakan ya di atas mimbar atau bahkan di dalam forum-forum kekristenan. Apakah ini memang asing gitu Pak, atau kita belum pernah menggalinya, atau sebetulnya Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan ini tetapi tidak nampak, atau gimana Pak? Ya, saya kira memang mungkin ada sedikit perbedaan. Mungkin saya sedikit ini sebenarnya sejarah panjang. Prinsip-prinsip ini sebenarnya di dalam ajaran Yahudi juga sudah ada. Saya ambil contoh misalnya Sabat. Sabat itu apa? Sabat itu kan pemutusan hubungan kita dengan dunia. Lalu kemudian supaya kita bisa berkonsentrasi kepada sesuatu yang bersifat spiritual. Itu Sabat sebenarnya. Tapi kemudian Sabat diartikan sebagai istirahat saja gitu. Ya, jadi pada saat Yesus datang juga prinsip-prinsip misalnya persembahan dan sebagainya itu kan prinsip-prinsip itu berakar pada anti kemelekatan. Jadi kenapa kita berikan persembahan? Misalnya dalam Yakub ketika memberikan persembahan, dia bilang semua yang kau berikan kepadaku akan aku kembalikan 1/10 kepada engkau. Itu kan prinsipnya adalah kita menandai bahwa itu dari Tuhan gitu. Jadi itu sebenarnya kalau saya lihat itu adalah semacam ajaran-ajaran yang membantu kita bertarung dengan kemelekatan. Dan ketika zaman Yesus pun sama. Yesus mengajarkan prinsip-prinsip tadi sudah kita lihat ya. Jadi hati-hati dengan harta, jangan mengumpulkan harta di dunia, lalu kemudian cinta akan uang. Jadi ini sebenarnya prinsip-prinsip yang sudah ada sejak kekristenan. Nah, ketika kekristenan mulai berkembang, memang terjadi ada dua kutub teologi. Nah, kutub teologi Kristen Timur itu memang banyak lebih menekankan aspek spiritual. Nah, Kristen Ortodoks ya dan Oriental dan sebagainya.
Mereka lebih menekankan aspek spiritual dan itu mempengaruhi cara pandang mereka terhadap Alkitab tentang kehidupan. Nah, sedangkan Kristen Barat ada aspek spiritual tapi dia terperangkap di dalam biara-biara. Lalu kemudian mereka lebih banyak melihat pemikiran teologi itu berdasarkan filsafat, karena memang kan tantangan mereka adalah filsafat. Nah, itu disebut dengan istilah skolastik itu. Nah, nanti gereja Kristen yang kita sekarang ini, Protestan khususnya, itu lahir dari tradisi skolastik. Makanya pelajaran teologi sangat akademik gitu ya, itu sebenarnya karena lahir dari prinsip skolastik. Nah, masuk ke gereja Pantekosta juga lebih banyak menekankan hal-hal bersifat karunia roh daripada pertumbuhan rohani. Nah, karunia roh kadang-kadang ditarik kepada pertumbuhan rohani gitu. Nah, ini yang membuat kemudian kita kehilangan jejak spiritual itu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah gereja-gereja Protestan sekarang mulai membangkitkan kembali. Makanya sekarang di gereja-gereja Protestan sudah mulai muncul gerakan-gerakan seperti spiritual formation, ya. Kemudian gereja Pantekosta juga sudah mulai, sekolah teologi Pantekosta ada buku-buku seperti Richard Foster dan segala macam. Richard Foster, ada Dallas Willard dan banyak hal itu mulai muncul kembali. Kenapa? Karena gereja mulai kering dengan nilai-nilai spiritual itu. Nah, itu juga menjadi indikasi mengapa gereja di Eropa itu kemudian habis dan Budaisme itu timbul di sana. Buddha kan di negara-negara barat, New Age Movement itu kan tumbuh, gerakan zaman baru, kemudian gerakan mindfulness dan segala macam itu kan tumbuh di sana. Kenapa? Karena gereja tidak menjawab itu. Gereja terlalu banyak memikirkan agama secara filosofis, secara logik, sedangkan sisi batinnya tidak. Nah, ini berbeda dengan gereja timur. Gereja timur dihantam oleh komunisme, sekarang kekristenan di sana mulai tumbuh. Kenapa? Karena mereka menjaga nilai-nilai spiritual. Nah, saya kira memang tidak perlu kita hakimi mana salah mana benar. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah kita mengkombinkan itu, bahwa gereja betul-betul harus belajar secara menggunakan akalnya juga, tapi secara spiritual dia juga tetap harus mengembangkan aspek spiritual, sehingga kekristenan itu menjadi lengkap dari sisi akal dan dari sisi batin. Nah, di dalam gereja timur itu banyak sekali. Misalnya ambil contoh di dalam buku yang paling terkenal kan buku Philokalia namanya. Philokalia itu tulisan-tulisan nasihat-nasihat rohani yang tujuannya adalah membentuk manusia batin. Ada istilah yang digunakan namanya apatheia. Apatheia itulah cara untuk kita melawan hawa nafsu kita. Nah, itu banyak sekali istilah-istilah di dalam dunia kekristenan timur. Dan kebetulan rencana saya juga ngambil studi spiritualitas, mengangkat hal-hal itu. Jadi saya kira memang ini kalau bilang baru, baru dalam pengertian baru muncul di dalam gereja Pantekosta. Tapi ini semua gereja, bukan cuma gereja Pantekosta, semua gereja Protestan, aliran Protestan itu mulai muncul spiritual formation. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kekeringan rohani di dalam diri gereja-gereja kita ini karena kita meninggalkan akar spiritual kita. Gitu. Saya kira seperti itu. Jadi ini bukan hal asing yang dicangkokkan massa, bukan. Ini tapi hal justru mengangkat kembali yang kita membangkitkan kembali yang spiritualitas yang lama yang ditinggalkan itu. Oke. Saya pikir nanti mungkin ke depannya kita akan banyak sekali membahas yang seperti itu, Pak ya. Betul. Makanya di Rhythm of Life juga hal-hal keseharian tetapi kita tidak memaknainya gitu ya. Nah, saya lebih senang jika pembicaraan kali ini lebih menyentuh, Pak, ke hal-hal keseharian. Nah, pasti akan pertanyaannya adalah bagaimana kita melatih supaya kita belajar tidak melekat dengan banyak hal. Apakah mainnya harus diperbarui atau ada latihan-latihan? Sebenarnya puasa juga membantu, Pak ya? Puasa membantu. Biasanya ada juga namanya rekoleksi ya. Rekoleksi. Nah, Bapak cerita deh. Rekoleksi. Jadi sebenarnya kayak retreat begitu. Lalu kita mulai melihat lagi hidup kita itu. Kemudian ada namanya juga self eksaminasi itu. Jadi kita mengeksaminasi lagi, mempertanyakan lagi diri kita. Nah, sebenarnya hal yang paling kita tuh kan manusia dilengkapi dengan perasaan. Perasaan itu menjadi indikator. Kalau harta kita hilang, kita bagaimana? Kita jengkel atau tidak? Nah, mulai tanya kenapa kita jengkel? Kenapa kejengkelan kita karena apa? Itu nanti biasanya Roh Kudus akan membantu kita menelusuri sebenarnya akarnya apa. Akarnya bisa jadi kemelekatan. Jadi saya kira memang ini pekerjaan besar ya. Jadi bukan hanya program. Karena gereja kan memang hadir untuk merawat rohani ya, merawat rohani. Jadi ini pekerjaan besar yang nanti bisa kita
kerjakan bersama-sama gitu. Saya kira seperti itu, Pak Tri. Jangankan kehilangan materi, Pak, pendapatnya tidak didengar pun jadi masalah rasanya. Itu kemelekatan dengan pendapat itu ya. Kalau kemelekatan dengan harga dirinya dengan pendapat. Saya kira kehidupan sehari kita banyak sekali hal-hal yang mungkin berkenaan dengan ini, Pak ya. Betul. Pendapat, obrolan, pengetahuan kita, bahkan ketika ada orang yang lebih pintar dari kita pun jadi masalah rasanya. Jadi gitu ancaman ya. Itu ya. Jadi ancaman. Nah, kita mulai dari kesehariannya, Pak. Kira-kira harus seperti apa nih, Pak? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang keseharian itu kan ada namanya disiplin rohani ya. Kalau core itu kan ada, kalau nggak salah core maturity ya. Maturity itu membahas tentang disiplin rohani. Mulai dari situ sih sebenarnya. Jadi bergantung dengan misalnya saat teduh, bangun saat teduh pagi, disiplin. Karena namanya disiplin rohani itu kan kita memberikan habit yang baru ya. Bukan cuman waktu doa sebenarnya, cara pandang kita itu mulai. Jadi saya kira kalau jemaat yang ikut pelajaran core tentang spiritual disiplin itu ya, maturity 1 kalau nggak salah, maturity 1 itu mesti bisa, karena itu memang didesain untuk dilakukan setiap hari. Jadi berangkat dulu dari disiplin rohani, nanti kemudian lama-kelamaan sebenarnya kalau saya bilang lama-lama kehidupan ini menjadi sangat indah, sangat mudah, dan apa yang Yesus janjikan lewat damai sejahtera yang kutinggalkan itu betul bisa kita hidupi. Jadi ini bukan negeri dongeng gitu kan, ini bukan isapan jempol, ini sesuatu yang, jadi itu berangkat dari disiplin rohani dan bisa dipraktekkan setiap hari. Saya kira seperti itu, Pak. Itu berarti goalnya, Pak ya. Ya. Ketika kita melakukan ini, apa yang diharapkan gitu, Pak? Jadi orang yang seperti bagaimana? Ya sebenarnya kalau tanya apa yang, ya sebenarnya ya figurnya Yesus ya, seperti Yesus begitu. Bagaimana Yesus tenang ketika dia menghadapi penyalipan. Nah, itulah ketenangan yang kita. Ketika dia dihina, kita juga tenang. Itu bagaimana Yesus bisa melakukan semua itu? Ya karena dia menghidupi ajarannya. Dan kita pun sebenarnya disebut Kristen karena kita menghidupi ajaran Kristus itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ngomong soal kemelekatan, maunya jadi seperti apa? Seperti Yesus. Seperti Yesus. Kita kadang-kadang melihat Yesus dari kisah-kisahnya, membaca tentang Yesus baik, Yesus bla 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 bla. Tetapi kita tidak pernah menelaah ketika Yesus tetap tenang. Ya itu tadi, Pak ya. Betul. Kita tidak memperhatikan itu adegan-adegan itu. Ketika dia diludahi, ketika kita tidak memperhatikan, kita memperhatikan kuasa dia yang begitu besar, kasih dia begitu besar gitu ya. Tetapi mujizat-mujizatnya kita tidak lolos dari perhatian itu tentang emosi dia gitu, Pak ya. Sikap dia ketika menghadapi itu. Nah, rupanya ini ngomong tentang kemelekatan tadi gitu, Pak ya. Ada konklusi, Pak? Ya. Jadi saya kira memang kehidupan kita di dunia ini, kenapa kita percaya kita tidak diangkat ke surga, karena memang Yesus Allah masih ingin membentuk kita untuk jadi seperti Yesus. Apapun yang Yesus kerjakan sebenarnya itu bisa menjadi contoh ya. Jadi contoh untuk ya, sebenarnya kita pun harusnya seperti itu. Jadi intinya kemelekatan, ajaran tentang kemelekatan adalah untuk membuat kita sama seperti Yesus. Yesus kehilangan murid. Dia dikhianati oleh orang terdekat. Ada kalanya ketika dia bicara keras dan semua orang meninggalkan dia, dan dia tetap melanjutkan perjalanan dia. Kemudian dia dipermalukan, bahkan terakhir kan tubuhnya disiksa, tapi dia disakiti, tapi dia tidak melekat dengan itu semua. Nah, Yesus adalah manusia yang tidak melekat dengan apapun selain dengan Bapaknya. Bapaknya. Saya kira itu inti kemelekatan. Ada bonus pertanyaan godaan nih, Pak. Ketika kita melihat bahwa ada orang yang begitu melekat, bagaimana sikap kita itu? Ya, harusnya kita juga melihat bahwa semua orang sedang berjuang melawan itu ya. Sedang berjuang melawan. Kalau kita bilang, wah dia kok tidak melekat, sebenarnya juga kita melekat dengan penilaian kita. Betul. Jadi kita harusnya makanya sebenarnya jangan menghakimi kan. Jangan menghakimi itu artinya jangan melekat dengan standar-standar yang kita punya. Pokoknya kita menerima orang apa adanya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Wah, jika orang seperti itu rasanya pikirannya nggak terlalu banyak, Pak ya. Pikirannya nggak terlalu banyak gitu kan, karena nggak usah politik dan segala macam itu kan. Pokoknya tenang aja lah. Tenang aja. Iya. Saya kira seperti itu. Saya kira kita menemukan goal yang sebetulnya harusnya membahagiakan, Pak ya. Harusnya membahagiakan.
ini adalah salah satu saja bagian dari membangun manusia batin kita. Kita berharap sih sebetulnya dari momen-momen yang lain ya, pembicaraan-pembicaraan lain juga kita akan menambah lagi. Prakteknya itu Pak, aduh saya masih ini. Jadi gimana nih Pak? Harus ikut core gitu? Ya sebenarnya ada fasilitasnya, banyak saron, ada. Memang dulu kita sempat berpikir tentang kayak retreat ya. Memang biasanya tuh retreat yang kita kerjakan baik untuk jemaat, baik untuk pengerja. Itu tujuannya untuk apa istilahnya? Retreat itu memang banyak fokusnya adalah kita mengasingkan diri, kita melihat kehidupan kita, lalu kita nanti kembali lagi ke kehidupan. Itu kan retreat kan tujuannya itu kan ya, mengasingkan diri, mengkoreksi diri, memperbaiki, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baru dikembali. Jadi itu memang harus dilakukan secara intensif. Dan dulu kita sempat melakukan NKU2 ya, tentang KU2, tapi kemudian Master COVID datang dan kita harus menahan diri untuk itu. Betul. Tapi pasti Tuhan punya cara lah. Gitu. Nanti kalau suatu saat ketika semuanya sudah kembali menjadi lebih baik, kita bisa kerjakan ya retreat seperti itu, bisa ikut core, bisa ikut saron. Mengenai bahwa ada banyak sekali anggota core dan saron yang masih galak-galak. Kita melihatnya bahwa mereka sedang berjuang untuk itu. Jadi sebetulnya harusnya main kita begitu tenang, damai, tidak terlalu banyak masalah ya Pak ya. Kebanyakan masalah dibuat-buat Pak ya. Masalah itu diciptakan oleh kita. Kayak saya Pak, buat banyak pertanyaan. Iya betul. Iya, ini juga kita bisa melihatnya masalah atau tidak. Oke, saya kira cukup untuk podcast kita pada saat ini. Terima kasih untuk semua saudara yang sempat untuk mendengarkan, untuk menyaksikan. Ikuti podcast kita pada bulan yang akan datang. Saya belum tahu temanya akan apa ya. Ada, kalau nggak salah tentang lebih ke teenage ya. Pak Gatot betul ya? Lebih ke betul ya, mungkin nanti akan ada pengumumannya. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Mari Pak Melem. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenali dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat kesempatan kali ini kami boleh berbincang-bincang tentang manusia batin, khususnya tentang kemelekatan. Ajar kami ya Allah Roh Kudus untuk kami boleh hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh menjadi Kristus di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Bimbing kami ya terus, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.